Di eranya Bung Karno saja, saya katakan, apakah di era Orde Lama itu ada istilah Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi tone-nya kita positif juga mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan lain-lain gitu ya. Begitu. Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan insiden pemerkosaan 1998 tidak masuk ke dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu dipastikan Fadlizon saat menggelar rapat kerja dengan DPR RI pada Rabu 2 Juli di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Fadlizon meluruskan pernyataannya yang meragukan pemerkosaan massal 1998. Menurutnya saat itu, dia berbicara atas nama pribadi bukan sebagai Menteri Kebudayaan RI. Dia juga menampik telah menyangkal insiden pemerkosaan 1998. Adapun kata Fadlizon yang diragukannya adalah kata massal dalam insiden pemerkosaan 1998. Fadlizon juga menyebut bahwa kasus pemerkosaan 1998 tidak masuk ke dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, sehingga dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan pernyataannya yang meragukan pemerkosaan massal di tahun 1998. Fadlizon juga menjamin dia tidak cawe-cawe dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Adapun kata Fadlizon, penulisan ulang sejarah Indonesia disusun oleh golongan profesional yang terdiri dari berbagai sejarawan. Namun dia tidak menampik bahwa penulisan ulang sejarah ini harus memiliki nuansa yang positif. Hal itu kata Fadlizon untuk mengurangi benturan sosial di masyarakat. Banyak kan ada fakta-faktanya, apa secara hukum dan final, ya. Misalnya pelakunya di mana dan seterusnya. Saya kira perbedaan-perbedaan pendapat mungkin di dalam forum yang lain, bukan saya sebagai Menteri Kebudayaan, saya siap sebagai seorang sejarawan juga dan seorang peneliti untuk mendiskusikan ini dan sangat terbuka, dan saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih ya dengan mengkonfrontasi ini di televisi, di berbagai tempat, tidak denial. Sama sekali ini tidak ada urusannya dengan denial. Dan kita sangat menghormati. Bahkan di dalam buku sejarah itu, soal pergerakan perempuan itu luar biasa. Dan peran perempuan itu, kalau tidak salah, mereka, dan saya juga tidak ikut menulis, dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai background profesi di bidang sejarah, ya. Mereka yang memang doktornya di bidang sejarah, guru besarnya di bidang sejarah dari 34 provinsi dan jumlahnya 133. Tidak ada apa, silakan tanya kepada mereka apakah saya melakukan intervensi. Ini harus masuk, ini tidak. Bahkan saya di eranya Bung Karno saja, saya katakan, apakah di era Orde Lama itu ada istilah Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi tone-nya kita positif juga mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan lain-lain gitu ya. Begitu juga yang lain-lain. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita gitu dari berbagai macam perbedaan, dan kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada etnik konflik kita pernah mengalami di Sanggauledo, di Kalimantan, di Sampit, di berbagai itu panjang juga sejarah etnik konflik kita. Ada religious konflik, itu juga satu kenyataan, seperti yang terjadi di Ambon awal reformasi dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak ingin terpengaruh oleh narasi yang justru memecah belah kita gitu. Termasuk saya kira harus diakui apa yang sudah menjadi data-data fakta-fakta hukum, dan kita mungkin perlu ketelitian, akurasi yang lebih dalam. Jangan lupa subscribe ya.